Jadi iddah itu ya dasarnya di Al-Quran ada, di Sunnah ada, di Ijma ada, gitu ya. Iddah itu adalah nama untuk masa di mana seorang perempuan yang sudah pernah menikah menunggu, ya. Izin apa? Antangkihah untuk menikah. Jadi supaya Allah selama ini setelah melahirkan beberapa pekan setelah suaminya meninggal, gitu, dia melahirkan. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah untuk meminta izin untuk menikah. Kecil, tetapi umurnya masih di bawah putra kandung. Ya. Nah, kemudian setelah besar si anak angkat sama anak kandung ini kok ada hubungan apa? Iya, suka, lebih ya? Suka gitu. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Apakah boleh menikah atau bagaimana? Boleh. Ya. Diangkat mulai kecil. Ya. Terus sampai dewasa ternyata katakan istrinya meninggal lah. Ya. Terus bolehkah anak angkat ini dinikahi? Dia diasuh mulai kecil sampai dewasa, kemudian istrinya meninggal. Ya. Mungkin daripada cari orang lain, ya. Anak angkatnya sendiri lagi kok lebih ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyatullah, Badan Tawali Silaturahim dan Majelis Salim kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT dan memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah penuh khusyuk, penuh nikmatnya. Satu hal yang luar biasa. Lagi-lagi ini merupakan satu bentuk madunya atau halawatul iman, ya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah karena nikmat iman, nikmat Islam yang menjadikan kita memahami akan arti kehidupan, kita memahami bagaimana mencapai satu kebahagiaan, dan bahkan kita memahami bagaimana mendapatkan atau meraih kemuliaan dunia maupun di akhirat. Dan tentunya kita jawab syukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga itu menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka tentunya salat dan salam yang kita haturkan pada junjungan kita, kasih kita, teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelanjut di setelahnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa istiqomah baik itu di salah beliau. Allahumma amin. Maka tentunya Bapak Ibu, marilah kita senantiasa mohon kepada Allah di majelis yang mulia seperti ini, di majelis yang mustajabah seperti ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Dan tentunya kita juga doakan saudara kita, khususnya jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah senantiasa berikan kesabaran yang diuji Allah dengan masalah-masalah kehidupan. Ya Allah berikan kesembuhan bagi mereka yang diuji Allah dengan sakit. Allahumma amin. Bapak Allah, sebelum kita mulai materi kita, ya masalah iddah dan ihdat, gitu ya. Tentunya kita bersyukur pada Allah, ya. Tadi pagi atau hari ini kita telah melaksanakan satu pemilu, baik pilpres maupun pileg, ya. Ini satu nikmat yang luar biasa, karena kalau kita perhatikan proses seperti ini di beberapa negara seringkali terjadi satu kericuhan, gitu ya. Tetapi di negara kita alhamdulillah terjadi satu hal yang cukup damai, ya. Maka tentunya saat kita melihat satu kompetisi, ya, seperti ini, seringkali ada dua yang akan terjadi, ya, yakni kita puas dan kita tidak puas, gitu. Ini harus kita pahami. Maka tentunya yang menjadi evaluasi buat kita semua, ya, evaluasi buat kita semua, apalagi di majelis ilmu seperti ini, kita semua meyakini saat ada satu kebenaran maka kita harus perjuangkan, ya. Minimal sebagaimana Allah ingatkan kita, yaitu faida azamta fatawakkal Allah. Ada dua hal.
yakni azam, satu keinginan yang kuat. Kemudian yang kedua adalah tawakal ala Allah. Kemudian keinginan yang kuat, azam itu bisa dibuktikan dengan 3 hal, sehingga nanti bisa kita mengevaluasi apakah kita selama ini udah melaksanakan azam secara serius gitu ya, sehingga hasilnya memang kalaupun kita udah serius maka itu terserah Allah gitu ya. Tapi kalau kita tidak serius maka kita harus banyak-banyak beristighfar gitu Allah SWT ini. Jadi azam itu keinginan kuat itu untuk memperjuangkan satu kebenaran itu ada 3 hal. Yang pertama yakni kita diperintahkan Allah untuk senantiasa berikhtiar. Karena Allah memberikan satu penegasan ya, bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, sebuah kelompok atau orang dan sebagainya ya, selagi mereka tidak merubah sendiri gitu ya. Artinya ini ada satu ikhtiar yang maksimal ya. Makanya seringkali ada sebuah nasihat ya, ada ihtisan itu nasihat-nasihat mulia. Jadi satu kemuliaan atau satu kebenaran itu bukan karena tidak ada orang yang baik gitu ya, tetapi kebanyakan orang baik itu dia diam. Ini yang perlu kita sadari. Sehingga ikhtiar itu memang benar-benar harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan ya, dengan ilmu, dengan akal dan seterusnya. Ya, artinya ada satu strategi, apalagi dunia politik dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya. Jadi artinya kita kalaupun melihat ada ketidakpuasan karena mungkin ya, menurut kita yang semestinya kebaikan itu unggul gitu ya, kemudian misal tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Jadi saya sering sampaikan ada ekspektasi, ada apa istilahnya, obsesi gitu ya. Kalau ekspektasi itu kita seringkali berharap orang lain itu seperti yang kita inginkan gitu ya. Tapi kalau obsesi itu adalah bagaimana kita merubah diri kita menjadi yang kita inginkan, itu yang lebih baik. Maka ikhtiar kita mungkin juga belum maksimal ya, kalaupun hasilnya tidak maksimal. Itu yang pertama ya. Moga itu nanti bisa menjadi evaluasi kita, yang tentunya itu berlaku untuk seluruh kehidupan kita ya. Cuman ketika kebetulan kita terkait dengan pemilu, maka kita harus perhatikan betul apakah kita sudah maksimal berikhtiar atau berusaha untuk memenangkan kebaikan yang kita yakini. Yang kedua ternyata azam ya. Ya, yang kedua azam itu adalah terkait dengan bagaimana doa kita. Gitu. Kalau yang pertama tadi ikhtiar, kemudian yang kedua adalah doa. Ya, Allah SWT memberikan satu penegasan ya, bahwa saat kita berdoalah padaku ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku pasti aku kabulkan. Ya, bahkan Rasulullah memberikan satu penegasan dalam hadis beliau, as-silahul mu'minun. Silah itu senjata pamungkas. Orang mukmin ada sabar dan doa. Artinya ini juga menjadi evaluasi buat kita, apakah kita memang serius berdoa gitu untuk kebaikan itu. Kalau belum berarti kita harus banyak istighfar gitu ya. Kalaupun sudah berarti insyaallah itu berarti itu yang terbaik menurut Allah gitu ya. Baik, yang kedua doa tadi. Yang ketiga ternyata azam itu adalah optimisme, Bapak. Optimisme itu dalam bahasa Al-Quran itu adalah husnudzon. Bagaimana kita husnudzon pada Allah ya, husnudzon pada siapapun yang menjadi bagian kebaikan ini, bahwasanya mereka adalah senantiasa berjibaku bersungguh-sungguh gitu ya, dan Allah juga memberikan yang terbaik. Husnudzon itu penting. Dalam bahasa kita adalah optimisme, bahwa yakin kemenangan itu pasti meraih kebenaran, meraih satu kemenangan. Ya, waqul jal haqqa wa zahaqal batil, kan jelas nggih. Jadi katakanlah begitu kebenaran datang maka kebatilan akan musnah, kan gitu ya. Baik. Itu 3 hal yang terkait dengan faida azamka, bagaimana kita berazam memperjuangkan satu kebenaran. Setelah itu semua kita raih ya, maka pasti tadi kemungkinannya ada 2 ya, yakni kita puas, tidak puas gitu ya, kita dan sebagainya. Maka yang berikutnya adalah ternyata diperintahkan untuk fatawakal Allah. Kita tawakal Allah gitu ya. Agak sengerau. Gitu. Jadi ternyata kita diperintahkan untuk tawakal Allah gitu ya. Dan tawakal Allah itu sederhana sekali, yakni bagaimana kita menyerahkan itu sepenuhnya pada Allah. Maka di sini ada 2 hal yang harus ada dalam diri kita ya. Yakni manakala ikhtiar, doa maupun optimisme kita ini sesuai dengan harapan kita, yang terjadi adalah kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Ya.
Karena begitu kita bersyukur sebagaimana kita pahami semua ya, maka Allah akan menambah ya. La in syakartum la azidannakum. Kebalan saya bersyukur pada Allah, maka tentunya Allah akan menambah kebaikan-kebaikan tersebut ya. Monggo. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalaupun ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Subhanallah Bapak Ibu, sabar itu dalam bahasa Al-Quran itu adalah pahalanya tanpa batas. Jadi kesabaran itu adalah pahalanya tanpa batas ya. Sehingga pertanyaan kita, kalau pahalanya tanpa batas, apa yang harus kita sikapi dengan kesabaran itu? Apakah hanya sekedar terima yang pantum ya wis bapak wis pokoknya? Bukan seperti itu. Jadi bagaimana Rasulullah memberikan satu contoh ya, contoh yang paling konkret saat perang Badar misalnya ya. Perang Badar itu menunjukkan betapa Allah pada akhirnya memberikan satu penegasan pada Rasulullah ya dan para kaum muslimin ya. Ketahuilah, seandainya di antara kalian ada satu orang sabar, itu bisa mengalahkan 10 orang musuh. Satu orang itu bisa mengalahkan, bukan sebanding, mengalahkan. Sehingga saat itu Rasulullah yakin betul bahwa perang Badar pasti menang gitu ya. Karena jangan bayangkan jumlah kaum muslimin 313 ya, kaum kafir gitu kan 1000 kan gitu ya. Kalau 313 dikalikan 10 saja itu sudah 3.300. Artinya untuk mengalahkan 1000 orang kafir tadi cukup 100 orang kaum muslimin itu sudah bisa mengalahkan. Itu contoh bagi. Tetapi itu hanya bisa diraih jika 100 orang ini atau 300 orang itu orang yang sabar. Pertanyaan berikutnya Pak, sabar itu seperti apa kan namanya? Ini jelasnya bagaimana dalam hadis yang kayaknya kemarin sudah kita bahas di kitab yang sebelumnya. Jadi sabar itu ya bagaimana menggunakan akal dan hati itu secara bersamaan. Jadi akalnya berusaha bangkit gitu ya. Kalaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, hatinya tetap terus tertambat kepada Allah SWT. Jadi dua hal itu nggak boleh lepas. Sehingga puncaknya orang yang sabar ini itu sebagaimana kita ketahui ya. Di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya nanti malaikat itu menunggu orang yang sabar ini di pintu surga. Ya, malaikat menunggu di pintu surga. Ya, kemudian malaikat menyampaikan assalamualaikum ya, assalamualaikum. Ya, keselamatan atas kalian. Bima sabartum, karena kesabaran kita lakukan. Ya, subhanallah ya Bapak Ibu. Sengaja ini saya sampaikan di awal ya. Terkait dengan pemilu kita saat ini ya. Mungkin kita semua sudah mengikuti dan sebagainya. Monggo dikalih gitu ya. Kalau ternyata mungkin kita kemarin azam kita yang itu merupakan ikhtiar kita belum maksimal, maka kita harus berbanyak dengan istighfar. Kalaupun kita belum banyak berdoa, kita juga harus berbanyak dengan doa misalnya ya. Kalaupun optimisme kita kurang, maka kita harus kuatkan akan husnudzon pada Allah SWT. Tapi ada satu sunatullah yang harus kita ingat. Saya sering dapat nasihat dari guru-guru saya ulama kita ya, bahwa seringkali pertolongan Allah itu hadir atau datang pada masa-masa injury time. Persoalan injury time. Jadi sepak bola itu udah dari 30 menit, 90 menit nih, itu injury time itu seringkali terjadi keajaiban-keajaibannya. Dan itu banyak sekali terjadi. Contohnya Nabi Musa alaihissalam itu benar-benar injury time. Jangan bayangkan depan ada laut, di belakang ada pasukan Fir'aun. Masa-masa berikutnya hanya Allah berikan satu pertolongan. Rasulullah sudah tidak mungkin lagi bisa keluar dari rumah karena dikepung oleh orang kafir Quraisy ya. Itu bagaimana Allah perintahkan ya, Rasulullah menaburkan pasir ya. Ya tidak tahu ini pasir padahal itu dijabur ke depan rumah gitu aja. Itu pasir digerakkan sama malaikat ke mata para kaum Bani sehingga mereka tertidur. Itu di masa-masa injury time. Maka Bapak Ibu, kita tidak pernah boleh untuk berputus asa dalam situasi apapun. Semoga Allah berikan yang terbaik buat negeri kita ini. Allahumma amin. Baik, yang kedua Bapak Ibu, menarik sekali. Kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Sebelum masuk ke masalah ini, kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Jadi kalau kemarin doa-doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Sehingga nanti kalau jenengan mimpin doa itu
Rajabnya udah dihilangkan ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Jangan dibaca lagi, udah lewat ya. Walaupun tidak salah ya, tapi tetap lebih tepatnya nanti Rajabnya dibuang, tinggal Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu, pada kesempatan yang lain ini yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita lihat sebenarnya bukan sekedar Sya'bannya, tapi Ramadan. Ya, Ramadan yang kita mau jumpai. Ya, kita tahu semua bahwa Ramadan itu benar-benar sudah saya yakin kalau semua paham lah ya, itu bulan yang begitu luar biasa. Sampai Rasulullah Allah SWT ya, di dalam sebuah hadis qudsi mengatakan as-saumu li, puasa ini untukku. Wa ajzi bihi, dan aku sendiri akan balasnya. Artinya benar-benar transaksi kita dengan Allah. Itu menunjukkan betapa masing-masing kita itu punya nilai yang berbeda daripada Allah. Sesuai dengan bagaimana kualitas masing-masing kita. Itu khusus Ramadan. Ya, jangan bersoal semua amalan-amalan ibadah itu semua ada fadilahnya. Termasuk salat wajib kita pun ada fadilahnya, kan gitu ya. Ya, jadi as-salatu madudin, as-salatu awal yang dihisab oleh yuhasabu ya. Tetapi khusus puasa ini sampai nanti Allah pun akan berikan satu pintu khusus untuk pintu puasa itu. Ini subhanallah. Sehingga Bapak Ibu, ini yang perlu kita persiapkan diri kita. Sekarang kita ada di bulan Sya'ban ya. Yang kita pahami pertama, Ramadan adalah bulan puasa gitu ya. Kita semua tahu ya. Maka tentunya kita diharapkan tidak ujuk-ujuk satu Ramadan baru puasa gitu ya. Karena kalau seperti itu nanti tidak akan maksimal, tidak akan optimal. Maka diharapkan kita itu paling banyak puasa. Maka Rasulullah sendiri memberikan satu contoh. Ya, Rasulullah itu ada satu bulan yang beliau itu puasa hampir satu bulan penuh, yaitu bulan Sya'ban. Ya, jadi Rasulullah di bulan Sya'ban itu hampir sebulan penuh beliau itu puasa, tapi tidak sebulan ya, karena khusus Ramadan yang sebulan. Ya, jadi sehingga Bapak Ibu monggo benar-benar dibuat latihan ya, latihan puasa di bulan Sya'ban ini untuk menyambut bulan Ramadan, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ya ini kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran ya. Ya, bulan Al-Quran. Artinya bulan Al-Quran ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama, yakni Quran, nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran itu bagaimana Quran yang satu kitab penuh itu diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu di malam Lailatul Qadar. Itu pertama. Yang kedua, ternyata Rasulullah itu setiap bulan Ramadan itu melakukan tadarus ya dengan malaikat Jibril ya, tilawatul Quran. Tentunya saat tilawah itu bukan sekedar tilawah saja, ada tadabbur dan seterusnya lah gitu ya. Maka ini penting sekali buat kita Bapak Ibu, sebelum nanti bulan Ramadan datang, tolong ya masing-masing kita mulai tiap hari tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Seagerso berapa? 1 juz boleh, setengah juz boleh, seperempat juz boleh, 1 lembar pun esok ya. Tapi tiap hari Bapak. Jangan dirampel lah seminggu 7 hari 7 lembar misalnya terus gak ngajen, jangan ya. Ya ini penting ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ternyata Ramadan itu juga bulan sedekah ya. Selain nanti ada zakat fitrah, tapi selain sedekah. Maka Bapak Ibu lagi-lagi tolong di bulan Sya'ban ini kita juga berlatih lebih lah ya. Kalaupun kemarin-kemarin tiap subuh kita sudah infak ya, mungkin ditambahlah subuh sama maghrib misalnya ya, atau dan sebagainya, monggo. Jadi itu betapa kita mempersiapkan diri kita sampai di bulan Ramadan nanti. Yang terakhir yang keempat ya, yakni Ramadan adalah bulan tazkiyah, tazkiyatun nafs ya. Jadi bulan pembersihan jiwa. Ya, sehingga kenapa ada 2 hadis ya, yang menguatkan kita, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Kemudian hadis berikutnya itu jejer Bapak. Yang kalau nanti persani di hadis Bukhari Muslim Sahih Bukhari itu berurutan. Yang kedua mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban, sama redaksinya, cuman beda soma sama qoma. Artinya memberikan satu penegasan pada kita semua bahwa Ramadan itu adalah bulan tazkiyatun nafs. Artinya apa? Berarti kita harus mulai membersihkan ya, mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat ya, dan seterusnya ya. Baik, semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan diri kita siap dan layak ketemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Gitu ya, baik.
Baik. Ngapunten, sebelum lanjut tadi yang perlu didiskusikan Bapak terkait dengan hal tadi. Betul-betul nggih. Baik. Saya pikir ini cukup jelaskan ini saya pikir sudah biasa kita dalam. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita sekarang masuk pada bab iddah dan ihdad gitu ya. Jadi iddah itu ya dasarnya di Al-Quran ada, di Sunnah ada, di Ijma ada gitu ya. Iddah itu adalah nama untuk masa di mana seorang perempuan yang sudah pernah menikah menunggu ya karena kematian suaminya atau karena bercerai dengan suaminya. Ya, saya ulang lagi ya. Iddah ya adalah masa di mana seorang perempuan, laki-laki jangan perempuan, bukan laki-laki ya. Seorang perempuan yang sudah pernah menikah itu menunggu baik karena kematian suaminya atau karena bercerai dengan suaminya. Sedangkan ihdad ya, adalah tidak menggunakan wewangian dan perhiasan untuk wanita yang melakukan iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga nanti Bapak Ibu kita akan jumpai bahwa seorang wanita ya atau kita secara umum ya kalaupun ditinggal mati atau meninggal oleh orang-orang tercinta kita, entah orang tua kita, anak kita dan sebagainya, itu maksimal bersedihnya itu 3 hari. Kecuali seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu ada 4 bulan 10 hari. Gini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Mishwar ibnu Mahramah ya, dari Al-Miswar bin Mahramah radhiyallahu anhu. Apa yang dia riwayatkan? Anna sesungguhnya Subai'ah al-Aslamiyah ya, yakni Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha nufisat ba'da waqati zawjiha bilayalin. Jadi Miswar bin Mahramah ini meriwayatkan bahwa Subai'ah al-Aslamiyah ini dia melahirkan anak beberapa malam setelah kematian suaminya. Ya, jadi berarti suaminya meninggal, posisi beliaunya hamil, kemudian beberapa hari berikutnya itu beliau melahirkan. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Faja'at, kemudian beliau datang kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Fasta'dzantu, yakni untuk meminta izin. Izin apa? Antangkihatu, untuk menikah. Jadi Subai'ah al-Aslamiyah ini setelah melahirkan beberapa pekan setelah suaminya meninggal dia melahirkan, kemudian beliau datang kepada Rasulullah untuk meminta izin untuk menikah. Kemudian fa'adzina laha, maka Rasulullah mengizinkannya. Fanakahat, dan kemudian beliau menikah. Rawahu Bukhari, dari riwayat ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari wa uslufi sahih, dan terdapat asalnya dari Sahih Bukhari Muslim tadi muttafaqun alaih. Jadi Bapak Ibu, ini berikan satu pelajaran buat kita semua bahwa masa iddah wanita yang hamil adalah ketika dia melahirkan. Kemudian wa fil lafdin, di lafaz yang lain, annaha wadat bata wafatin zawjiha bi arba'ina lailatan. Jadi di riwayat yang lain disebutkan bahwa dia melahirkan setelah 40 malam sejak kematian suaminya. Jadi kalau yang pertama tadi beberapa malam, kalau yang di redaksi yang kedua itu disebutkan jelas ada 40 malam sejak kematian suaminya. Sehingga dikatakan sini ini wafil lafadznya Imam Muslim. Bapak Ibu Allah, sehingga di sini jelas sekali bahwa ada yang berpendapat tidak ada seorang laki-laki menikahinya meskipun darah nifasnya masih keluar. Hanya saja suaminya tidak boleh mendekatinya atau mengganggunya sampai dia suci. Artinya Bapak Ibu begitu melahirkan itu boleh langsung menikah. Tetapi karena posisi nifas ya sebenarnya sama aja ya, nifas walaupun dengan suami yang lama pun juga tidak boleh berhubungan sampai dengan selesai nifasnya. Ini jelas ya. Jadi iddahnya orang yang hamil ketika tinggal suaminya adalah ketika dia melahirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil
waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Di surat At-Thalaq ayat keempat. Sehingga Bapak Ibu, Ibnu Mas'ud dia berkata ayat ini menghapus seluruh masa iddah wanita hamil yang diceraikan atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Yaitu apa? Sampai dia melahirkan. Imam Nawawi berkata, para ulama mengatakan bahwa masa iddah itu berakhir ketika melahirkan kandungannya. Dia baik, Bapak Ibu Allah, ini jelas sekali masa iddah buat orang wanita yang hamil adalah ketika dia melahirkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, yakni kalau dia tidak hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, umirat Barirah anta'tadda bisalasi hiyadin. Jadi beliau berkata Barirah itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghitung masa iddahnya dengan 3 kali haid. 3 kali haidnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa patokan dasar iddah itu adalah dari sisi wanita, bukan dari sisi suaminya. Gitu ya. Baik, cukup jelas begitu. Kemudian Bapak Ibu, ini masih masalah iddah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'bi, dari Sa'bi, an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais, anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dari ini runutannya dari Sa'bi, kemudian dari Fatimah binti Qais, kemudian dari beliau dari Rasulullah. Dari Fatimah meriwayatkan dari Rasulullah. Ini bukan Fatimah binti Rasulullah ya, tapi Fatimah binti Qais. Fil matallaqati salasa, ya. Dalam hal apa? Yakni ketika tentang perempuan ditalak 3. Laisa laha sukna wala nafaqah. Ya, maka beliau bersabda tidak ada mendapat hak tempat tinggal dan nafkah. Jadi Bapak Ibu, ini kaitannya dengan talak ya. Kalau talak raj'i, talak bain berarti talak raj'i 1 2 itu sang istri itu masih berhak mendapatkan nafkah dan tinggal di rumah sang suami. Karena harapannya nanti satu ketika muncul rasa ingin untuk rujuk. Tapi begitu talak bain, talak 3, itu berarti sang istri tidak lagi mendapatkan hak untuk nafkah maupun tinggal di rumah suaminya. Dia harus pulang ke keluarganya. Ini baik, cukup jelas. Baik, kemudian yang berikutnya ini masalah berkabung ya. Seorang wanita itu berkabungnya panjang ya, dan kita semua diminta berkabung itu cukup 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda. Apa yang bersabdakan? La tahidda imratun ala mayyitin fawqa salasin. Ya, jadi janganlah seorang perempuan itu berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Ini berlaku umum Bapak, termasuk kita ya. Termasuk kita sebagai seorang suami, seorang laki-laki. Ini bahkan ada berpendapat cukup keras ya. Jadi kalau misal kita ada di orang tua kita meninggal, misal di Jombang gitu ya, jangan tinggal di Sidoarjo ya, jangan hanya dibolehkan untuk tidur bermalam di rumah orang tua itu selama 3 hari. Itu pendapat yang gagah lah ya. Tapi tidak harus, boleh lah ya. Jadi artinya boleh kita, ada berkabungnya cukup 3 hari. Kita bermalamnya boleh, kalau masih ada urusan boleh lebih dari itu. Ya. Baik. Cuma di sini lagi-lagi penegasan Rasulullah, ya janganlah seorang perempuan itu berkabung atas kematian lebih dari 3 hari. Illa, kecuali. Ya, illa kecuali ala zaujin, atas suami mereka. Yang mati adalah suaminya. Apa itu berapa? Arba'atin asyuri wa asyra. Yakni berkabung selama 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah. Cara berkabungnya seperti apa? Wala talbas sauban masbu'a. Ya, dia tidak boleh berpakaian yang bercelup wangi-wangian kecuali kain asbab gitu ya. Kain asbab itu yes, wangi-wangian yang enggak inilah gitu ya. Ini nanti dikiaskan kecuali kita mandi pakai sabun wangi soket boleh. Tapi kalau kita gunakan pewangian, parfum itu tidak boleh selama masa iddah. Ini penting ya, ini penting sekali buat Bapak Ibu yang nanti punya tetangga, punya saudara atau family yang dalam masa iddah itu diingatkan akan hal tersebut.
Jadi apakah cuma itu? Bukan. Wala taktahil, dan tidak boleh menggunakan mencelak matanya. Ya. Wala tamassadiban, gitu ya. Dan tidak menggunakan wangi-wangian. Ya, seperti ini. Illa idza dhuhurat nubdatat min qasti aw adfarin, ya. Jadi kecuali jika ia bersuci dengan menggunakan sedikit quds dan asfar. Jadi tadi menggunakan sabun wangi, ya, sabun mandi oke, itu boleh. Jadi baik, ini jelas sekali. Kemudian bahkan dikuatkan lagi dengan riwayat lain, wala tahtazib, ya, yakni dan tidak boleh menggunakan pacar, ya. Pitek, ya, inai gitu, ya, tidak boleh juga. Jelas, ya. Saya pikir tidak bisa melahirkan. Jadi jelas sekali betapa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya atau bahkan dicerai oleh suaminya ketika dia punya masa iddah, maka dia harus menghindari beberapa larangan tersebut, gitu ya. Baik. Kemudian ini dikisahkan secara khusus oleh Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah lagi-lagi ini adalah semula menjadi istrinya Abu Salamah, berikutnya menjadi istri Rasulullah, gitu ya. Kita semua tahu lah, ya. Jadi kisah Ummu Salamah dan Abu Salamah ini luar biasa. Itu seringkali menginspirasi kita sebagai seorang suami istri. Kenapa? Karena Abu Salamah itu betul luar biasa sayangnya sama istrinya, gitu ya. Sama-sama istrinya, karena begitu sayangnya suaminya itu, istrinya sempat bersumpah, wahai suamiku, jika Allah nanti mentakdirkan engkau meninggal, dan akhirnya betul meninggal di mati syahid, ya, maka demi Allah saya tidak akan menikah lagi. Nuzau, suami yang baik bukan bukan gitu. Ternyata Abu Salamah mengatakan, wahai istriku, jika engkau benar-benar mencintaiku, cabut sumpahmu, karena itu tidak boleh. Padahal sering kita dengar gitu, istri malah ngancam, ya, kalau saya meninggal jangan nikah lagi loh, ya. Ini yang sumpahnya nggak boleh sama suaminya, ini malah kadang-kadang istri yang pesan gitu, ya, atau bahkan suaminya. Tapi hanya betul, ya, begitu beliau wafat karena syahid, ya, si Abu Salamahnya itu betul itu dilamar sama Umar pertama. Nah, saya jangan perhatikan jawaban Ummu Salamah, wahai Umar, mohon maaf, saya tidak bisa menerima engkau karena engkau tidak lebih baik daripada suamiku. Nyambungkan Umar bin Khattab. Data yang kedua itu Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu. Abu Bakar As-Siddiq juga dijawab ya sama. Abu Bakar, mohon maaf. Pada kita tahu betapa mulianya Abu Bakar dan Umar ini. Ya, saya tidak bisa menerima lamarmu karena engkau tidak lebih baik dari suamiku. Insyaallah nanti kalau kita punya istri kayak itu, ini penting sekali, Bapak. Berarti betapa pentingnya kita memberikan satu. Dan betul akhirnya datang Rasulullah, dan Rasulullah itu kalau meminang seorang wanita itu pasti atas perintah Allah, ya. Dan saat itu sebenarnya ditolak sama Ummu Salamah itu, tapi menolaknya bukan karena ya Rasulullah engkau tidak nggak mungkin kan, gitu ya. Jadi sampainya Rasulullah, apa tidak merepotkan engkau karena putra putriku sangat kecil maksudnya, kecil maksudnya. Maka Rasulullah sampaikan bahwa ini adalah perintah Allah, ya sudah diterima. Dan subhanallah, dari Ummu Salamah ini, Bapak Ibu, itu nanti lahir anaknya pembantu, tapi dimong sama dia jadi ulama besar, yakni Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri ini ibunya itu pengungsi, Bu, dari daerah mengungsi ke Madinah, ya, kemudian menjadi pembantunya Ummu Salamah. Rasulullah sudah wafat, ya. Kenapa? Makanya Hasan Al-Basri ini termasuk sahabat tabi'in, ya. Bukan sahabat Rasul, tapi tabi'in, karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya, saat sang ibu ini mengerjakan pekerjaan rumah yang ngepel, nyapu dan sebagainya, gitu, ya, maka si Hasan Al-Basri dimong sama majikannya, yakni Ummu Salamah. Ternyata pada saat itu dimasukkan banyak kebaikan, ya, mungkin sholawatan atau tilawah dan sebagainya, akhirnya menjadi ulama besar, ya, di era tabi'in, ya, menjadi rujukan seluruh ulama di Madinah saat itu, gitu, ya. Baik, ini penting apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi wa'an Ummu Salamah, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, ja'altu ala ainin sabiron ba'da an tuwaffi Abu Salamah. Ya, jadi beliau mengatakan aku menggunakan perasan pohon yang pahit, ya, atau sabir, ya, di mataku setelah kematian Abu Salamah, ini sebelum nikah dengan Rasulullah, okay?
Kemudian faqala, maka bersabda siapa? Rasulullah SAW, innahu yasibul wajha wala taj'ili illa billail. Ya, jadi Rasul hanya membolehkan kalau malam hari, ya. Sabir itu mempercantik wajah, maka janganlah memakainya kecuali pada malam hari. Kalau siang apa? Harus dihapus gitu ya. Wanzihi bin nahar, dan hapuslah ketika siang hari. Wala tamtashiti bit tayyib wala bil hidnah fa innahu hidab. Ya. Kemudian disampaikan jangan menyisir dengan minyak, nggak boleh minyak wangi rambutnya, atau dengan pacar rambut, karena yang dengan termasuk celupan atau semiran. Ya, qultu. Kemudian Ummu Salamah bertanya, qultu, aku bertanya pada Rasulullah, bi ayyi syai'in amstashid ya Rasulullah, dengan apa aku menyisir? Coba jangan perhatikan ya. Qala, Rasulullah bersabda bisadr, ya, dengan daun bidara. Jadi betul-betul Bapak Ibu, saat seorang istri ini meninggal suaminya, ya, itu ada istilahnya ada ihdat, ya, ada larangan untuk memakai wangi-wangian yang luar biasa. Artinya kalau itu sebuah larangan Rasulullah, itu sifatnya adalah saat melanggar berarti dosa. Ngerti tadi ya? Padahal sering kita jumpai ya, suaminya baru meninggal beberapa hari yang lalu udah menor. Tujuannya apa? Biar cepat lagu katanya. Itu tidak boleh, tidak boleh. Ya. Dalam hal apapun, ya. Kecuali nanti ada yang membolehkan jika ada satu keperluan yang mendadak. Baik, berikutnya kita masuk pada hadis yang 1152. Ya. Ini yang tadi. Jadi kalau ada keperluan yang memberikan manfaat pada orang lain, misal ini seorang guru misalnya, dosen lah ya, dan sebagainya. Ini kalau beliau harus libur 4 bulan 10 hari, itu 1 semester kan gitu. Tapi sekarang sih bisa online gitu ya. Sekarang artinya saat masih bisa diselesaikan tanpa harus keluar rumah, itu lebih baik. Tetapi kalau tidak memungkinkan, kebetulan ini beliau dan dosen kedokteran ya, yang harus hadir praktikum bedah dan sebagainya, harus hadir misalnya, itu baru dibolehkan. Ya. Makanya yang menjadi tanggung jawab saudara tetangga sekitar. Misal ternyata ini meninggal, ya, putranya masih kecil-kecil. Nah, begitu meninggal suaminya, putranya masih kecil, ya, sehingga tidak mungkin memerintahkan minta putrinya ini atau putranya ke pasar belanja dan sebagainya. Maka itu menjadi tanggung jawab tetangganya untuk mensuplai seluruh kebutuhan dia. Ya, begitu indahnya Islam gitu, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, talaqat halati. Ya. Jadi saudara perempuan ibuku telah dicerai, ini dicerai ya. Kemudian faradat an tajudda nahlaha fazajaraha rajulun an tahrij, gitu ya. Dan dia ingin memotong pohon kurmanya, namun ada seseorang yang melarang keluar rumah. Nggih. Fatat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, Rasulullah bersabda, bal judda nahlaki, gitu ya. Dan beliau bersabda, boleh ya, potonglah kurmamu. Fa innaki asa antasabtaki, sebab engkau mungkin bisa bersedekah ya, au taf'ali ma'rufan, atau berbuat kebaikan dengan kurma tersebut. Ya, jadi artinya itu dibolehkan Rasulullah karena tidak ada yang lain yang harus dia potong. Maksudnya potong kurma bukan potong pohonnya Bapak ya. Maksudnya potong buahnya ya. Yang maksud gitu. Yang buahnya berarti dia manen kurma dan itu memberikan manfaat pada yang lain. Ngerti ya? Baik, ini menjadi hukum buat siapapun ya, wanita yang meninggal suaminya atau dicerai suaminya di masa iddah, dia boleh keluar jika tidak ada yang lain yang bisa melaksanakan itu semua, gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini ada satu kisah ya. Budaknya hilang ya. Budaknya hilang. Kemudian sang suami ini mencari budak yang hilang tadi. Dan ternyata kejadiannya sang suami dibunuh sama budak-budak tersebut. Maka sang istri ini karena takut ya, dia minta izin Rasulullah untuk meninggalkan rumah suaminya ini untuk
ke rumah saya. Artinya nanti ada satu hukum dibolehkan seorang istri ditinggal mati suaminya atau dicerai suaminya, ya dicerai berarti masih dalam talak roj'i, itu meninggalkan rumah karena menjaga keselamatan dia. Ini jelas ya, ini jelas gini ini sana. Baik. Oke, moga. Misalnya seorang istri meninggal dunia, kemudian si suami kan tidak ada masa iddah untuk suami. Sampai berapa lama misalnya seorang suami itu boleh kawin lagi? Misalnya sebelum 40 hari atau 7 hari atau 3 hari, kira-kira bagaimana Ustaz? Yang paling lama? Baik. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terus nih pertanyaan beliaunya, kalau istri kan ada masa iddah, ya. Kalau suami ada masa iddah, nggak ada. Karena nggak ada berarti tidak ada waktu. Dan ini Rasulullah benar-benar dipaksa Allah, ya. Kalau saya boleh misalnya, Rasulullah dipaksa oleh Allah. Betapa tidak? Beliau hidup dengan Sayyidah Khadijah itu, ya, itu berarti usia 25. Dia menjadi Rasul di usia 40, berarti sudah 15 tahun ya. Kemudian Sayyidah Khadijah ini menamai Rasulullah itu sebelum terjadi Isra Mi'raj, berarti di tahun ke-10. Nah, berarti beliau bersama dengan Sayyidah Khadijah 25 tahun. Dan kita tahu betapa jasa Sayyidah Khadijah itu luar biasa. Kemudian beliau wafat. Dan yang diperintahkan Allah itu untuk menikah dengan Ummu Saudah, istri pertama Rasulullah, itu waktunya cuma hitungan hari, tidak sampai minggu. Ada yang mengisahkan 3 hari, ada yang mengatakan 5 hari. Ya. Artinya sangat pendek. Padahal Rasulullah benar-benar sangat kehilangan karena Sayyidah Khadijah itu benar tidak bisa tergantikan lah, katanya. Tapi Allah perintahkan untuk segera menikah dengan Ummu Saudah. Bapak Ibu yang berso Ummu Saudah ini itu usianya di atas Rasulullah, usianya 63 tahun. Jadi saat itu usia Rasulullah berarti baru 50 tahun, 13 tahun lebih tua. Kalau saya boleh bandingkan, karena itu dikisahkan ya, dari sisi wajah jauh dibandingkan dengan Sayyidah Khadijah, dari kekayaan jauh dari Sayyidah Khadijah, sehingga digambarkan ibunda Saudah ini, beliau mohon maaf ya, hitam, tinggi gitu ya, lebih tua, dan itu ternyata penting kita pahami betapa Rasulullah menikah tidak karena nafsu, tapi karena Allah. Ya. Jangan bayangkan. Jadi di posisi beliau yang satu sudah ini ya, Rasulullah ya, dengan kemuliaan-kemuliaan seperti itu ya, Allah perintahkan menikah dengan seorang wanita yang ternyata beliau dari sisi agama sangat baik ya, si Ummu Saudah ini. Ya, sehingga di kisah-kisah berikutnya kita jumpai Ummu Saudah ini seringkali ngalah dengan istri-istri Rasulullah lain. Jadi jatah beliau diberikan pada Sayyidah Aisyah dan seterusnya. Ya, jadi apa yang itu bisa menguatkan kepada kita bahwa Rasulullah menikah itu bukan lagi-lagi bukan karena nafsu, dia karena Allah. Ini penting ya. Sehingga Bapak Ibu laras boleh, ya, boleh. Cuman seringkali Islam itu memberikan satu rambu-rambu akan etika. Kita bicara etik ya, etika lagi. Ya, betapa tidak etisnya, misal istri baru meninggal bahasanya sih telas ininya terus sang-sang menikah. Ini penting ya. Tetapi itu Rasulullah berikan contoh biar ini boleh gitu ya. Nanti juga kita akan jumpai, yakni Rasulullah menikah dengan janda dari putra angkat beliau. Siapa? Putra angkat beliau yang dulu budak dimerdekakan. Cinta? Sabit ya. Jadi itu juga perintah Allah. Jangan bayangkan. Jadi itu menunjukkan bahwasanya kalau itu dia mantan menantu kita, itu haram kita nikahi selamanya, ya. Tetapi karena ini adalah bukan putra kandung tapi putra angkat, itu boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Sehingga saya itu benar-benar dikisahkan, ya, ini mantan budak
kemudian sang wanita ini Zainab ini adalah dari bangsawan gitu ya, Zainab ya. Kemudian banyak sekali ketidakcocokan karena perbedaan latar belakang itu ya. Itu cuma salah satu sebab aja. Cuma Rasulullah yang memberikan Allah memberikan contoh bahwa boleh ya untuk menikah dengan janda daripada anak angkat kita. Artinya apa Bapak Ibu? Hati-hati. Hubungan kita dengan anak angkat dengan anak kandung itu beda sangat. Ini yang kita pahami. Jadi sehingga itu ada mahram yang jadi kalau dengan menantu itu berarti mahram seterusnya. Karena begitu nanti anak kita meninggal dia nggak boleh nikah sama kita. Tapi kalau anak angkat itu ada mahram karena cuma pernikahan. Begitu pernikahannya selesai kita boleh menikahi dia. Sama dengan saudara kandung istri kita. Ngapain nggih? Kalau kasus misalnya suami istri punya anak satu laki-laki, kemudian si suami mengangkat anak putri, anak angkat putri juga masih kecil, tetapi umurnya masih di bawah putra kandung. Nah, kemudian setelah besar si anak angkat sama anak kandung ini kok ada hubungan apa? Iya, lebih suka gitu. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Apakah boleh menikah atau bagaimana? Boleh ya. Boleh ya. Jadi kata ibu mungkin yang bukan person ya. Jadi Najib ini nanya ya. Ini suami istri ya. Kemudian istrinya meninggal ya. Enggak meninggal. Ya mengangkat punya anak lagi ya. Anak angkat. Kemudian suami istrinya yang ngambil anak angkat perempuan gitu ya. Iya. Yang usianya di bawah dari anak kandungnya. Gitu. Karena masih kecil, oke. Begitu besar, ya, tumbuh rasa cinta di antara mereka. Apakah boleh menikah? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Ya, karena mereka adalah bukan saudara kandung, tidak ada mahram. Makanya itu hati-hati sekali. Sudah ada sekali. Saya punya teman Bapak. Saya punya teman. Jadi karena beliau nggak punya anak, akhirnya mengadopsi. Nggak mana dua anak perempuan. Karena bulan istrinya suka perempuan ya, jadi dua anak perempuan dari panti asuhan. Awalnya ya sama namanya anak angkat seperti anak kandung ya, kemana-mana skrutenan dan sebagainya gitu ya. Begitu sekarang sering interaksi itu terus kita sampaikan bahwa itu tetap ada batasan mahramnya, jaga jarak. Jadi memang benar disampaikan, ya kalau kamu mau pergi sama ayah angkat misalnya harus pakai jilbab yang rapi dan sebagainya. Gitulah intinya. Ini harusnya ke aurat dan sebagainya. Semula mboten Bapak, wis koyo anak kandungnya sendiri gitu yang. Nggih, nun saya ngomong. Menyambung tadi. Nggih. Diangkat mulai kecil. Ya. Terus sampai dewasa ternyata katakan istrinya meninggal lah. Ya. Terus bolehkah anak angkat ini dinikahi? Dia diasuh mulai kecil, sampai dewasa, kemudian istrinya meninggal. Ya. Mungkin daripada cari orang lain, anak angkatnya sendiri lagi kok ngeyayu. Boleh kan? Boleh. Boleh ya. Kalau jenengan ingin, ini ada triknya. Dan itu secara syar'i, kalau misal pengen bahwa nanti tidak boleh menikahi anak angkat putri ini, kalau kita ambil mulai bayi ya, maka upayakan sang istri ini menyusui dia. Karena kalau dia sudah disusui, maka otomatis dia menjadi saudara sepersusuan anaknya. Ya, maka otomatis dia menjadi putra susu dari ayahnya, suaminya gitu. Itu udah nggak boleh dinikahi. Oke, terus. Oke, baik. Ya, agak panjang Mas ya. Baik. Nanti Bapak, ini juga kita akan jumpai. Jadi bahwa suami istri ya hamil karena perzinahan itu anaknya jadi haknya siapa? Ya, soal nanti kita akan bahas pekan berikutnya, ini penting sekali. Kemudian tempat tinggal bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tadi juga kita
kita akan bahas lebih detail pada pertemuan yang akan datang. Baik, mengatakan Bapak Ibu apa yang bisa kita bahas pada malam ini, dan lagi-lagi Bapak Ibu, ini banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami, dan walaupun nanti tidak terjadi pada diri kita, ya, karena begitu jenengan perso hukum itu, kemudian ada tetangga yang melakukan hal itu, jenengan tidak paham akan ilmunya, jenengan berdosa, ya, sebagai seorang muslim, ya. Sehingga monggo terus kita kuatkan diri kita untuk memahami hukum-hukum ini semua, sehingga nanti kita bisa menyelamatkan umat ini dari kesalahan. Semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga kita bisa istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين اللهم سلمنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين Allahumma a'izzul Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.